adalah kota Kriya, speak up yang kedua, ya. Dan yang pertama dulu sudah diawali ya dengan menampilkan Pak Dekan, ya, dan kalau tidak salah dulu Pak Juli dari UNESA, ya. Dan sekarang kami juga coba untuk nanti menampilkan narasumber atau pembicara di dalam bincang ringan ini. Jadi saya istilahnya bincang ringan saja, ya, tidak sedikit dengan seminar, ya. Ya, bincang ringan. Nah, kami menghadirkan alumni dari Kriya yang kebetulan yang satu nanti alumni yang kebetulan sebagai akademisi, dan yang satu alumni sebagai praktisi. Ya, ini tentu saja kami harapkan nanti ada apa ya istilahnya, ya, katakanlah perbedaan pandangan yang saling mendukung, ya, tentang bagaimana topik yang kami akan bahas di pagi siang hari ini, ya. Baru ada berapa itu? 18. Masih kami tunggu beberapa saat lagi. Halo, saya menyapa juga. 2 menit lagi kita mulai, Pak. Ya, bisa kira-kira 2 menit lagi kita mulai karena waktunya juga terbatas, tidak panjang. Kami hanya punya waktu kira-kira 90 menit. 90 menit, dan untuk mengisi waktu ini kami di studio ini, ya, di studio daring ini kami coba tetap kita menjaga diri dengan protokol kesehatan COVID-19. Jadi kami juga tetap jaga jarak walaupun tidak terlalu jauh, tapi jaraknya 1 meteran ini terhitung kepala ke kepala. Kemudian kami juga pakai masker, dan tentu para peserta sekalian, Bapak Ibu, saudara sekalian bisa menyesuaikan tentang sendirian, ya, nggak perlu maskeran. Dan nanti mungkin waktu beneran nanti saya juga lebih baik kalau tidak menurunkan masker biar suaranya bisa jelas gitu, ya. Dan masker ini kami kebetulan maskernya ini seragam ini. Ini ada sponsornya ini dari Kriya ini, jadi ada tulisan Kriyanya. Kalau dipakai itu jadi ada tulisan Kriyanya nih, sini loh, ini sebelah kanan, ya, ada tulisan Kriya. Ini ada sponsor. Terima kasih. Tidak salah, ini produknya Pak Aruman, dosen Kriya juga. Terima kasih Pak Aruman. Bagaimana, sudah bisa kita mulai? Sudah lebih 5 menit di jam saya. Baiklah, nanti biar peserta yang lain bisa menyusul, kita efektifkan waktu saja. Sekarang kita mulai bincang-bincang ringan kita. Dan selamat pagi, sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya menurunkan masker saya. Acara pada pagi hari ini, ya, podcast Kriya, di mana ini adalah tahap kedua di dalam program, ya, Speak Up, ya.
yang kami laksanakan dari studio daring jurusan Kriya. Dan acara ini akan secara rutin diadakan. Ya, untuk itu tunggu nanti juga akan ada acara berikutnya yang akan membahas topik lain dan narasumber yang lain, dan tentu saja diharapkan nanti juga akan lebih menarik ya bagi para pecinta kriya. Nah, para peserta sekalian, terima kasih saya ucapkan atas partisipasi dari para peserta sekalian yang telah bersedia untuk mendaftar dan join ya di acara ini, dan saya harapkan para peserta sekalian nanti bisa mengikuti acara ini sampai akhir ya, dan tidak beranjak dari kamera ya, kamera HP maupun laptop yang ada di hadapan Bapak Ibu dan saudara sekalian ya. Dan saya minta nanti selama acara ini berlangsung ya, kecuali nanti yang akan mengajukan pertanyaan langsung ya, mohon ya speakernya di off ya, di posisi mute ya. Nah, itu harapan kami. Namun kembali kepada Bapak Ibu saudara sekalian sebagai peserta ya, kita santai saja karena ini bincangnya bincang santai saja ya. Sebelum kita mulai, ada baiknya sejenak kita tundukkan kepala untuk berdoa agar acara ini bisa berjalan dengan lancar ya. Untuk itu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Terima kasih, saya kira cukup. Kalau saya melihat pendaftar yang kemarin masuk di link kami, ya, peserta banyak yang berasal dari akademisi. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, ya, peneliti, ya, pengkaji, pencipta seni kriya ya. Terima kasih telah bergabung di acara ini, karena saya lihat ini terdiri dari berbagai perguruan tinggi, khususnya seni, tapi yang tidak seni juga ada, karena ada juga dari UGM juga ada. Ya, terima kasih telah join di acara ini. Juga banyak saya lihat ini para alumni. Halo para alumni, mungkin Anda masih kenal dengan wajah saya dan wajah-wajah yang ada di kanan kiri saya. Kalau kebetulan seangkatan atau deket-deket angkatan tentu kita kenal ya, tentu kita kenal. Khususnya untuk saya yang senior ini hampir semua kenal ya. Ya, karena banyak teman yang alumni yang tersebar di mana-mana. Ya. Ada juga para guru, terima kasih Bapak Ibu guru yang join, ya, dan juga para kriyawan, para praktisi seni kriya juga banyak, dan tidak lupa. Terima kasih, halo para mahasiswaku, terima kasih ya telah mau join. Ya, tentu saja ini adalah nanti tambahan ilmu bagi saudara sekalian, bagi para mahasiswa yang mungkin tidak sempat Anda peroleh di ruang kuliah ya. Ya, karena ini bincang-bincang bebas ya, santai ya. Ya, hanya memang ada temanya ya. Nah, saya kira sapaan saya begitu, dan terima kasih sekali lagi kepada para peserta sekalian. Ya, mudah-mudahan apa yang nanti kita bahas ini nanti banyak hikmah dan manfaatnya ya. Di mana pada kesempatan ini kami mengambil topik ya, kriya kekunoan dan kekinian. Topik ini muncul spontan ya. Begitu saya dikontak oleh ketua jurusan, beberapa menit saya langsung mengusulkan, menyampaikan bagaimana kalau
topiknya ini, kriya kekunan dan kekinian. Alhamdulillah langsung disetujui oleh ketua jurusan. Ya, sehingga ini topik yang yang kebetulan spontanitas ya, spontanitas saja. Kemudian saya sebagai sebagai host di sini, ya, host di sini, dan tentu saja juga nanti karena posisi saya oleh ketua jurusan katanya juga boleh juga nanti berperan sebagai narasumber, nah, jadi double fungsi. Ya nanti kita santai saja, ya sesuai dengan kondisi nanti, dan ada beberapa acara yang sudah disusun oleh jurusan ya dalam acara pagi hari ini. Jadi nanti ada, setelah saya buka ini nanti ada sambutan dari ketua jurusan ya, kemudian nanti ada para pembicara akan menyampaikan ya, dan setelah para pembicara keduanya ini menyampaikan materinya dengan cara nanti ya sesuai dengan dengan yang saya yang saya mau nantilah ya, yang saya atur begitu, sehingga nanti berjalan dengan baik. Dan nanti di akhir sesi akan ada tanya jawab. Mohon para peserta sekalian bisa menanyakan langsung nanti atau via chat ya yang ada di komputer para peserta sekalian. Sebetulnya ada acara yang sudah disusun oleh jurusan ini, tapi baiklah, acara ini kita keluar saja begitu ya, keluar saja. Tapi perlu saya sapa dulu Bu Ketua Jurusan. Halo, nggak ada. Oh ya, makanya kok ini. Baiklah, ini Ketua Jurusan pamit ya, tidak bisa menyertai kita karena ada tugas di luar yang tidak bisa ditinggalkan. Karena biasanya beliau tentu ikut menyapa para peserta sekalian. Baiklah, kita lanjut saja pada siapa sih yang ada di kanan kiri saya ini ya, karena bagi para mahasiswa atau alumni yang kebetulan seangkatan sih paham ya, tetapi perlulah saya sampaikan sedikit saja CV dari beliau berdua ini ya. Yang ada di kiri saya ini tidak asing tentu saja, ini Bapak Sumino SSNMA, ya ini alumni di Kriya dan dosen di Kriya juga, di Kriya ISI Yogyakarta juga, yang sekarang beliau ini sedang menempuh S3-nya di UNS ya, di Horticultural Studies di UNS ya. Tapi sudah tahap akhir ini, mudah-mudahan doa dari para peserta sekalian, khususnya doa dari alumni dan para mahasiswa agar Pak Mino cepat lulus begitu ya, doakan. Dan beliau ini betul-betul aktif ya sebagai dosen, dia juga aktif meneliti, ya aktif mengabdi, jadi pengabdian masyarakatnya jangan ditanya ini Pak Mino, ya di menasional, jadi tidak hanya di Jawa, di luar Jawa ini wirawiri, istilahnya Pak Sumino ini, ya. Dan juga banyak kerjasama dengan luar negeri Pak Mino ini, ya. Maka namanya Sumino, tapi kalau dieja bisa Sumino, karena seringnya beliau ini ke Jepang. Jadi banyak kerjasama dengan perguruan tinggi di Jepang, sehingga Pak Sumino ini ya namanya cocok ya untuk
Ya itu sekilas Pak Sumino, dan yang ada di kanan saya ya ini alumni dari Kria juga. Tahun berapa Pak? Angkatan 87. Oh, tahu angkatan 87. Sama Pak Sumino sama. Oh, barengan sama Pak Sumino ini kebetulan ketemu di sini. Reuni. Dia ini praktisi ya. Kebetulan dia praktisi mengelola sebuah CV ya. CV-nya namanya CV Rupa Datu. Yang dulu diawali dengan memproduk barang-barang hias ya. Barang-barang apa kita katakanlah souvenir, hiasan ya. Tapi akhirnya berkembang menjadi besar dan banyak mengerjakan proyek-proyek serta memproduksi furniture. Promo sedikit ini ya. Dapat 25%. Nah, ya. Tapi beliau juga instruktur juga ya, karena beliau juga mengajar di Politeknik Furniture dan Pengolahan Kayu di Kendal. Nah, ini karena tenaga muda masih wirawiri Jogja Kendal ya. Dan beliau ini sapaan akrabnya adalah Agus Bringos. Karena ada Bringosnya itu ya. Ya, nama lengkapnya kan Pak Dr. Agus Riono ya. Itu titel lama seperti saya, tapi sebetulnya sama saja sih. Agus Riono SSN ya bisa, luas itu. Ya, dan beliau berdua kami hadirkan untuk itu. Terima kasih kepada Pak Sumino yang di tengah kesibukannya menyelesaikan disertasinya masih menyempatkan untuk bisa hadir di forum ini. Dengan pula kepada Pak Agus Riono terima kasih ya, kesibukannya menerima order ya dan menyelesaikan pesanannya masih menyempatkan di sini. Terima kasih. Tentu tadi sebelum ke sini sudah ngatur pekerjaan ya. Sudah ngatur yang ngatur tukang-tukangnya begitu. Enggak pesen dulu. Ya. Begitu kira-kira sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Dan topik pada pagi hari ini sebagaimana tertulis di background itu adalah Kria, Kekunoan, dan Kekinian. Maaf, saya tidak ingin mengajak para peserta terjebak ya nanti di dalam persepsinya atas istilah Kria ya. Saya tidak ke sana. Di topik ini tidak akan membahas tentang apa itu Kria, enggak ya, karena itu akan ada topik tersendiri, ada sesi tersendiri di lain podcast kita ya. Jadi kita membahas masalah yang berkaitan dengan hal kekunoannya dan kekiniannya ya, tentang Kria, Kekunoan, dan Kekiniannya. Yang kebetulan karena ini masih di era pandemi ya, yang terpaksa kita harus melakukan dengan daring. Dan saya awali, marilah kita bersyukur ya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama, kita bisa join di dalam acara ini ya dalam keadaan sehat, mudah-mudahan nanti bisa bertahan sampai selesai. Yang kedua, kita harus bersyukur ya, karena kita berada di negara yang kaya raya, negara yang makmur ya, yang waqdinawi gitu ya. Karena apa? Ya karena negara kita Indonesia dikaruniai kekayaan yang luar biasa. Ya, baik itu kekayaan sumber daya alamnya ya, dengan berbagai ya mungkin hasil hutan bisa dikatakan begitu, hasil tambang dan sebagainya ya, yang semuanya itu mendukung ya kegiatan Kria itu dari sejak zaman kuno sampai sekarang ya, karena dengan hasil hutan yang menghasilkan berbagai macam jenis
kayu, ya ada rotan, ada berbagai macam ya tumbuh-tumbuhan yang bisa diolah menjadi produk-produk kriya. Nah, ini kita patut bersyukur, oleh karenanya tentu saja sebagai rasa syukur kita ya kita harus mensikapi kondisi ini untuk bagaimana memanfaatkan sebaik-baiknya ya tentang sumber daya alam ya, yang kita miliki. Ya. Nah, kemudian kita juga bersyukur negara Indonesia ini penduduknya banyak sekali, ya, sehingga sebagai negara yang berpenduduk 270-an juta, ya, ini merupakan potensi tersendiri yang sangat bagus, ya. Yang kebetulan bagian dari itu adalah para istilahnya ya, para karyawan ya yang potensial ya, para ya katakanlah kreator-kreator, pencipta-pencipta ya, produsen-produsen kriya yang handal ya, sehingga banyak produk-produk kriya lama, banyak produk-produk kriya kuno atau ada istilah antik begitu ya, yang diwariskan pada kita sekalian ya, yang keberadaannya tentu saja ya melihat istilahnya ya bahan masing-masing ya, karena karena mungkin kalau produk-produk lama yang kuno yang dari bahan kayu misalkan yang enggak begitu bertahan lama sekali, nah ini juga sulit diketemukan artefaknya peninggalannya, kecuali kalau logam, batu itu masih bisa kita lihat ya. Tetapi tidak hanya itu sebetulnya, karena peninggalan-peninggalan kuno itu yang itu berkaitan dengan dengan kebutuhan hidup ya, dan hidup dari masyarakat ya, di mana waktu saya kuliah dulu saya ingat itu Prof. Bustami itu cerita tentang kriya dari awal sampai akhir ya, yang berkaitan dengan zaman orang-orang masih di gua ya, kemudian membuat alat-alat untuk berburu ya, kemudian akhirnya berkembang menjadi pemenuhan alat-alat untuk hidup, untuk rumah tangga yang mungkin orang perlu tempat tidur, perlu tempat duduk, ya, dan sebagainya. Akhirnya dari satu keluarga, ya, barter dengan keluarga lain, ya, kemudian akhirnya singkatnya sampai sekarang kemudian bisa menjadi komoditi, menjadi komoditas, ya. Yang diperdagangkan dan sampai sekarang diandalkan ya, di produk-produk kriya itu menjadi diandalkan menjadi produk ekspor ya, yang cukup berperan di dalam perekonomian negara kita ya, itu. Kemudian kalau diidentifikasi ya, produk-produk kuno itu banyak macamnya. Nah, nanti bisa diuraikan oleh yang ada di kanan kiri saya, ya, karena tentu saja yang saya tahu ya, dulu banyak diciptakan atau dibuat alat-alat untuk upacara, ya, upacara tradisi, ya. Ya, ada juga yang berkaitan dengan pakaian, ya, banyak pakaian adat khususnya batik misalkan, banyak ukiran kayu dengan berbagai motifnya ya, yang banyak terdapat di makam-makam, banyak terdapat di masjid-masjid yang lama ya. Kemudian senjata tradisional ya, di mana-mana ada. Kalau di Jawa, di Jogja ya, Jawa, di Solo, Jogja kan terkenal dengan kerisnya ya. Ya, kemudian ada wayang kulit, itu kan ya peninggalan-peninggalan zaman dulu yang sampai sekarang masih ada ya.
Ya, wayang kulit itu tentu dengan gamelannya itu juga kalau keraton-keraton tuh wah gamelan kuno masih tersimpan dengan rapi, dengan ya dijaga ya dengan baik ya. Ya, juga arsitektur tradisional ini juga menjadi barang-barang kuno antik ya yang masih kita bisa saksikan sekarang, baik itu berupa rumah-rumah adat, ya, rumah ibadah, ya, itu masih banyak karena rumah adat itu masih ada, ya, tempat-tempat ibadah seperti masjid-masjid kuno itu juga masih ada. Ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang kemudian bagi kita yang hidup di era sekarang itu mau diapakan. Apakah dia serta-merta nanti akan lapuk di makan zaman ataukah bagaimana? Nah, tentu saja pandangan ini nanti saya mintakan dari kedua narasumber saya ya, di mana nanti Pak Sumino dan Pak Agus Riono ini akan mengemukakan pandangannya tentang hal yang demikian. Ya. Untuk tidak memperpanjang apa yang saya sampaikan sebagai pengantar saja, ya untuk itu saya serahkan kepada Pak Sumino dulu. Monggo Pak Mino, saya kira nanti waktunya tidak terlalu lama ya, mungkin 30 menit itu sudah maksimal ya, karena nanti biar ada waktu dialog yang cukup nanti. Monggo Pak Mino, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Saya lebih senang memanggil teman-teman saja karena saya anggap peserta yang join ini kami semuanya, baik yang usianya sudah atau yang masih muda. Jadi saya sapa dengan teman-teman saja supaya obrolan kita lebih enak gitu ya Pak ya. Yang saya hormati Ibu Tua Jurusan saja Dr. Alfi Nuriani yang semoga bisa melihat ini obrolan kita. Juga yang saya hormati Mas Andono, saya sering memanggil Mas bukan Pak, karena biar awet muda. Ya, biar awet muda. Kemudian saya dibimbing itu dari mahasiswa hingga sekarang duduk bersama di jurusan Kriya. Luar biasa sekali. Kemudian kolega saya, Mas Agus Riono, yang terkenal dengan Agus Bringos. Sebenarnya saya juga punya Bringos, tapi tidak terkenal dengan Sumino Bringos. Ya, cukup luar biasa, ini seangkatan saya, beliaunya sukses di wirausahanya pada itu ya. Baik teman-teman, ini topik kali ini menurut saya antara menarik dan tidak menarik. Nanti yang tidak setuju dengan tidak menarik ya silahkan saja nanti memberikan satu komen. Tadi sudah diawali oleh Mas Andono bahwa kriya ini yang kekunuan diserahkan kepada kita. Ini mau dilapukkan atau mau dilanjutkan ini. Nah ini kepada kita semuanya untuk bagaimana menyikapi. Tapi kali ini saya akan mencoba untuk melihat istilah kekunuan dan kekinian itu dari kacamata culture studies. Ini mumpung saya masih hangat ini. Iya. Jadi saya melihatnya kekunuan itu sebetulnya hal yang kurang menarik menurut saya bila kriya itu hanya dilihat sebagai bendanya saja. Benda yang kalau kita melihat itu misalnya keris itu kuno misalnya begitu ya. Tapi nanti hanya sampai berhenti di situ. Oh ya ini keris hanya
dari 100 tahun yang lalu. Nggak begitu menarik. Ya. Tetapi ketika keris kemudian dibawa kekinian, ini yang menarik menurut saya. Jadi sebetulnya banyak hal-hal yang bisa kita lihat dari kacamata kekinian. Tapi kekunuhan juga perlu kita lihat sebenarnya. Nah, dari kacamata culture studies itu, Mas Sandono, bahwa kekunuhan ini sekarang, di era sekarang, menempati pada struktur yang mapan. Struktur yang mapan itu kalau misalnya, katakanlah tadi, wayang. Wayang itu kalau dipertunjukkan, struktur yang mapannya ya, tunjukkan dari sore sampai pagi ya. Tapi kemudian kenapa sekarang muncul di YouTube itu hanya sekian menit? Jadi ini yang menarik sebetulnya di perbincangan kita, kekunuhan menuju ke kekinian. Nah ini menarik sekali. Itu hal yang kuno, kemudian kita tarik kembali jadi kekinian. Kenapa menarik? Kita sepertinya seperti menjadi agen atau sebagai subjek. Kalau tadi kriya kekunuhan itu kan sifat ya, sifat yang menunjukkan kepada kita untuk menjadi predikat. Sedangkan subjeknya ini kita sebagai agennya untuk melihat kekunuhan dan kekinian itu. Sebab agen inilah yang memiliki kekuasaan untuk membingkai kriya ini pada level pengetahuan atau hanya sebatas artefak. Kalau hanya sebatas artefak, ya nanti hanya berhenti, oh ini barang ini memang sudah kuno, mau diapain, gitu kan? Nah kalau ini jadi ranah pengetahuan, ya ini yang kemudian berkembang secara terus-menerus. Nah inilah yang nanti kita bincangkan dengan teman-teman di bingkai pengetahuan yang luas, yang tidak sebatas kepada apa. Dan kita memposisikan diri sebagai agen yang akan membawa kriya ini sebagai pengetahuan yang gentleman gitu. Kayak seperti pria yang gentleman atau menjadi wanita yang feminim. Wah ini nanti Mas Agus ini yang sering bertemu dengan konsumer yang beraneka ragam ini bisa melihat nanti di mana gentleman-nya kriya dan feminimnya kriya. Saya maaf menggunakan istilah itu, nanti silakan saja dikoreksi kalau tidak jelas ya. Nah kemudian kalau sudah mengarah ke pengetahuan ini Mas Antonio dan Mas Agus dan teman-teman, ini menjadi satu diskusi yang luas karena tentu saja saya selaku orang yang di lapangan itu sering kali melihat bahwa diskusi yang mengatur siapa sih yang bisa mengatakan benda ini kuno dan siapa sih yang bisa mengatakan benda ini kini, itu karena terbentur oleh kondisi sosial kultur pada masyarakat yang aneka ragam. Ini Sebagian masyarakat yang ada di pedalaman, misalnya saya pernah di suku Dayak Bahau di Kalimantan Timur, di Kabupaten Mahulu, Kabupaten Baru itu. Kemudian ada teman-teman yang dari sana bisa join kali ini ya. Itu sudah menempati pada struktur yang mapan. Dari nenek moyangnya sampai generasi sekarang itu ya itu tidak pernah ada satu perubahan. Nah sehingga kemudian kriya ini nanti lama-lama akan diberi bobot atau diberi predikat, tidak akan berkembang. Ya. Nah sekarang sudah terlihat bahwa masyarakat di sana mulai gelisah ketika dari dulu sampai sekarang membuat topeng duduk itu
hanya untuk lingkungan masyarakat sekitar. Jadi ini mau disikapi seperti apa? Nah, saya serahkan kepada teman-teman saja nanti. Jadi diskus yang saya sampaikan dari kacamata culture studies ini adalah untuk melihat bagaimana struktur yang mapan tadi kita lawan. Sebetulnya sudah tidak perlu kita lawan, tapi berkembangnya zaman sudah menempati pada posisi yang di atas itu, atau disebut dengan post struktur, atau kalau dalam industri ya post industri. Dan bahkan kalau bicara kekinian ini sudah sampai kepada level high struktur, atau hiperstruktur, melampaui itu. Tapi dicontohkan misalnya wayang itu kalau strukturnya yang mapan ya misalnya lakon-lakon yang mengacu pada peperangan. Ya. Selalu mengatakan bahwa Kurawa dan Pandawa itu yang menang selalu Pandawa. Kapan itu Kurawa itu akan menang? Ini struktur yang mapan. Nah, tapi sekarang ada tokoh yang mencoba untuk melawan struktur itu, namanya Gundono almarhum, terkenal dengan Dalang Suket. Mungkin ya teman-teman kenal itu ya. Dia membuat satu wayang suket yang melawan bahwa Kurawa itu ya manusia. Ya harus suatu saat dia menang, nggak mungkin kalah terus begitu. Maka memunculkan lakon-lakon yang katakanlah seperti Pendowo kalah. Jadi biasanya itu di depan itu menang dulu. Ya? Menang dulu. Nah, ini saya melihat fenomena seperti itu tidak saja di ranah kriya kulit ya, tetapi di fashion juga begitu, di ranah kayu nampaknya juga seperti itu, karena kita sudah dikuasai oleh era hiperstruktur ya. Jadi tidak ada salahnya memang nanti teman-teman yang bergerak di bidang usaha mungkin mulai melihat ke sana yang kita sebut sebagai trend design. Karena trend design itu nampaknya trend design yang akan datang 2022 itu Mas Agus ini sudah bisa melihat di tahun sekarang. Ini hiper ini. Ya, itu sebabnya karya-karya ketika kita mengacu pada culture studies ini lebih banyak pada melihat penelusuran historis. Jadi kalau tadi diawali oleh Mas Andono, kriya dari zaman prasejarah itu sudah ada. Ya, itu saya pikir sebagai modal untuk membawa kriya ini ke arah hiper tadi. Ya, mungkin ke postmodern atau post industri atau ke hiper, lagi ke hiper ini. Nah, saya pikir yang kekunuan menurut saya itu, jadi kekunuan lebih pada masyarakat ini lebih pada memelihara struktur yang mapan. Ya, sudah kalau seperti itu ya sudah tidak mau ada satu perubahan yang terjadi di era sekarang. Nah sekarang kekinian, saya mau melihat juga dari kacamata culture studies bahwa kekinian ini kan bisa dimaknai sebagai zaman baru. Konfigurasi baru dalam produksi tentu ada kemudian konfigurasi secara politik, ya, konsumsi, gaya hidup masyarakat, dan identitas ini menjadi satu topik yang digandrungi oleh para filsuf di era sekarang, di era posmo ini. Bagaimana struktur yang mapan tadi nampaknya sudah harus dilompati. Harus sudah bukan ditendang, tapi dilompati. Kalau ditendang marah nanti ya strukturalismenya. Ya, sehingga kalau kita bicara soal gaya hidup, identitas, kemudian politik, konsumer dan lain sebagainya, mau tidak mau kita harus mengeksplorasi kondisi itu seluas-luasnya. Artinya, ya kalau yang di industri mesti bicara soal sistem manufacturing.
standarisasi desain itu tidak bisa asal-asalan karena berhadapan dengan sifatnya konsumer. Dan digital ini lebih banyak masyarakat mengkonsumsi daripada memproduksi. Lagi ada pandemi, mau kemana-mana tidak boleh. Tidak membeli terus. Ya. Kemudian juga harus melihat celah pasar. Ya, melihat celah pasar, juga melihat regulasi pemerintah. Ya ini nanti yang lebih paham Mas Riono ini karena beliaunya selalu ada relasi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah jikala akan memasarkan produknya di event-event yang nasional atau internasional. Ini saya pikir regulasi pemerintah mengambil peran. Jadi saya garis bawahi bahwa kekunuan menurut saya mapan dengan struktur yang sudah ada, kemudian kekinian saya pikir lebih melompat jauh ke depan, menempati zaman baru yang lebih kepada salah satunya gaya hidup. Saya akan bicara sedikit gaya hidup ini melanda di semua masyarakat di Indonesia. Saya bisa mencontohkan ketika kita berbelanja ke mall misalnya begitu, atau ke showroom-showroom seni, atau ke showroom-showroom mebel misalnya begitu. Dari rumah itu sudah mencatat, nanti saya akan membeli kursi, saya akan membeli meja, atau saya akan membeli baju yang sudah saya lihat 2 bulan yang lalu. Tapi begitu sampai di showroom, itu nggak jadi dibeli yang dicatat tadi, karena melihat yang lainnya bagus. Dia memutuskan untuk lebih cenderung membeli yang apa yang dia suka saat ini. Ini saya melihat kacamata masyarakat di era sekarang seperti itu. Apalagi sekarang di era digital, itu tidak harus kemana-mana, sudah disuguhi dengan berbagai macam pilihan produk yang menggiurkan. Nah, maksud saya apakah ini nanti mau dibawa ke sana kriya itu, atau ya tadi dilakukan saja. Oke, jadi ini pandangan saya yang pertama. Yang kedua, teman-teman, ini kalau di ranah akademisi, saya pikir kita tidak bisa berpikir secara acak seperti itu. Nanti saya akan mengajak kepada teman-teman untuk melihat ontologinya. Jadi asal muasalnya kriya, kekunuan, dan kekinian ini perlu dilihat dua-duanya. Ontologinya bagaimana? Sebab ontologi ini akan memberikan satu arahan kita untuk berpikir selanjutnya, apakah harus dengan metode yang lain, ataukah dengan metode struktur yang mapan tadi, ataukah harus keluar dari itu dua-duanya. Sebab ontologi sendiri ini seperti mendeskripsikan diri sendiri. Mendeskripsikan diri sendiri untuk orang lain. Untuk memberikan satu kekuasaan untuk menafsir. Jadi kekunuan itu kemudian diserahkan ke teman-teman bagaimana menafsir terhadap istilah itu. Kuno dan kini itu. Kemudian kriya ini sebetulnya ibaratnya tepung yang menunggu ahli kuliner, tepung yang menunggu para perusahaan yang mencetak berbagai macam produk. Ibaratnya begitu. Jadi kriya akan dibawa ke ranah zaman yang mana tadi ya. Yang kuno atau yang kekinian, ini ontologinya harus jelas dulu. Kalau kita membicarakan soal kekinian ya di era sekarang sudah tidak lagi kita harus bicara soal kekunuan. Lebih baik
kita akan melihat bagaimana perilaku-perilaku masyarakat secara sosiokultur itu menyikapi kriya. Halnya sama dengan bagaimana kita akan mengeksplorasi diri kita sendiri. Ya, ontologi itu akan mempertanyakan kepada dirinya sendiri. Kalau saya itu sebagai kriya yang bisa bicara banyak, itu akan mempertanyakan dirinya sendiri, apakah kita ini akan seperti apa adanya. Ya, kemudian bagaimana kita akan diproduksi sebagai agen. Kemudian bagaimana kita mengidentifikasi kriya ini sebagai ranah pengetahuan yang mengundang diskusi yang luas ya, di segala lini, ataukah kriya ini akan kita bikin hitam putih atau tua muda. Ini ontologinya harus jelas dulu Mas Andri. Jadi kalau di ranah akademisi dari ontologi itulah kemudian kita akan menapak kepada epistemologinya. Setelah epistemologi nanti kita akan berakhir di aksiologinya. Jadi setelah menemukan satu persoalan-persoalan yang berada di masyarakat, maka aksiologinya nanti kita harus bagaimana. Nah, itu dibutuhkan satu perangkat metode yang pas. Seperti yang kemarin sepertinya di grup didiskusikan soal semiotik kemarin ya. Ini menarik sekali sebetulnya antara bisa dan tidak. Nah, ini harus jelas dulu ontologinya. Kalau belum jelas, saya belum bisa menjawab sebenarnya. Ya, baik. Ini poin yang terakhir, mudah-mudahan waktunya cukup. Saya melihat dari kacamata tidak lagi kekinian, tetapi hiperkini, atau saya suka menyebutnya pasca industri atau pasca struktur atau pasca modern. Ada istilah the coming of post-industrial society. Jadi sekarang istilah itu dibuka luas-luas untuk teman-teman atau pelaku-pelaku kriya atau teman-teman pelaku budaya yang gandrung terhadap post-struktural. Jadi the coming of post-industrial society ini dibuka lebar-lebar. Ini menyikapi bahwa indikasi dari post-struktural itu ada indikasi elemen perubahan besar-besar. Tidak saja kepada tatanan kebendaannya, tetapi lebih kepada cara berpikir bahwa menghadapi masyarakat yang serba kompleks, ya, sosial budayanya ini harus menuntut satu perubahan yang besar. Lalu apa yang harus dirubah? Nampaknya dalam bidang ekonomi ini keunggulan barang ini lebih cenderung dirubah ke pelayanan jasa. Seperti kalau kita melihat, saya tidak perlu menjadi Mas Agus Riono ya untuk menjual barang-barang mebel atau benda-benda kriya yang lain. Cukup saya membuka satu lapak ya, dan mereka akan berdatangan. Jadi ini fenomena yang terjadi di postmodern, di post-struktural. Tidak rame-rame dan tidak perlu membuang uang banyak untuk membuat bedengan-bedengan atau studio-studio. Cukup dengan HP, ya, saya punya studio melalui HP misalnya. Mereka cukup melihat ini era sekarang. Kemudian perubahan itu dituntut adanya satu tenaga yang profesional. Tentu saja kalau kita bicara era digital, generasi yang muda, generasi anak-anak kita ini lebih canggih ini, lebih pintar untuk mengoperasionalkan digital dibanding dengan kita-kita ini. Nah, ini berarti satu tanda bahwa di era postmodern menuntut satu profesional. Kalau tidak bisa mengoperasionalkan,
mungkin kita tinggal. Yang ketiga ini berorientasi kepada kontrol. Ya, kontrolnya ini bagaimana teknologi yang ada selalu dikontrol, apakah kemudian ini bisa menempati ruang baru yang saya sebut tadi sebagai post struktural. Karena kalau tidak bisa mengikuti teknologi yang baru, ya kita miris, nampaknya miris. Kita sering disuguhi YouTube dari China, Mas Andro, yang menciptakan mesin-mesin yang tidak perlu berlama-lama duduk, bukan tahan. Ya hitungan sekian menit jadi. Apakah ini akan dibawa ke sana atau tidak, Krian? Ya. Kemudian yang terakhir ini nampaknya postmodern itu juga tidak meninggalkan satu kebijakan pemerintah yang pemerintah juga harus tanggap bahwa ketika Kria ini sudah landing menempati ruang-ruang baru yang bertemu dengan masyarakat giver, masyarakat consumer ini, pemerintah saya pikir juga mesti melihat bagaimana akan membuka regulasi agar produk-produk Kria ini bisa masuk ke semua ini, baik yang masyarakatnya pertanian, masyarakatnya yang industri, masyarakatnya yang akademisi dan sebagainya. Saya pikir itu obrolan saya, Mas Andono, tapi nanti bisa dilengkapi oleh Mas Andono sendiri ya, sebagai senior bicara juga Mas Agus. Ya, closing saya menyimpulkan bahwa kondisi Kria sekarang sudah menempati komodifikasi. Ya, komodifikasi itu praktek kultural oleh industri yang lebih menguasai teknologi. Kemudian yang lebih ngeri lagi ini sudah sistem kapitalis yang akan membagi kita ini berkelas-kelas. Ya, kalau modalnya kecil ya nggak mungkin akan diundang ke Inakraf atau ke Cipina, Dr. Timbul yang tahu itu ini ya. Jadi sudah ada. Nah, oleh karena itu ini sudah menjadi gaya hidup masyarakat di sekeliling kita. Ya, ini nanti saya berharap akan terjadi diskusi yang berkelanjutan ya untuk menindaklanjuti temuan-temuan diskusi kita hari ini. Ya, terima kasih Mas Andono, terima kasih teman-teman untuk sedianya untuk. Terima kasih Pak Mino. Pak Mino ini ternyata punya kebatinan yang tinggi. Karena saya baru batin mau tak stop gitu. Waktunya sudah cukup ya, ternyata pas ini ya. Ya jadi stop gitu. Menarik yang disampaikan Bapak Sumino ini. Bapak tadi Mas ya, Mas Mino ini saya biasa manggil Mas Mino ya, yang sering menjadi lawan dan kawan saya ya, karena pertama hobi bulu tangkis gitu. Ya kadang-kadang jadi pasangan saya, kadang-kadang jadi lawan saya gitu. Menarik yang terutama yang ini, yang jika kita melihat peninggalan Kria yang lama atau kuno itu jangan hanya dilihat bendanya saja yang menarik. Setuju. Iya, menarik. Karena apa? Karena coba kita berpikir, kita melihat sedikit lah kepada proses ya. Proses ternyata menarik kalau diamati. Bayangkan kalau seandainya kita melihat ke proses pembuatan batik yang sampai berbulan-bulan, ya itu kalau kita lihat hasilnya top, produknya top, itu kita lupakan. Itu kok kayaknya ya riskan ya. Betapa perjuangan pembatiknya selama setengah tahun, 8 bulan misalkan bikin 1 lembar batik tulis ya.
itu kita abaikan. Aduh, sayang ya. Jadi kalau kita hanya lihat produknya, termasuk menurut saya ini keris juga. Ya, keris itu kan proses pembuatannya kalau yang apa istilahnya, yang saya ketahui ya, empu-empu itu kan tidak sekedar menempa dan memotong ya, membentuk, tidak kan. Menggunakan juga metode-metode apa istilahnya ya, religi ya, religius sekali ya. Dengan monsewu ya, dengan istilahnya seperti ada mantra-mantra, ada sesaji-sesaji, ada lakunya ya. Ya, sehingga dengan begitu diharapkan nanti menghasilkan karya yang istimewa ya, karya tertentu yang memiliki sifat tertentu. Nah, aku nggak tahu cara gitu. Nah ini kalau kita hanya melihat produk kerisnya itu sangat sayang ya, karena dengan kita melihat produknya kita perlu juga melihat bagaimana proses ya. Nah, disitulah akan ada nilai yang lebih ya, nilai yang lebih yang patut kita hargai ya. Nah, untuk itu saya kira sekarang pun masih ada ya yang demikian, tapi ya karena perkembangan zaman ya, orang sekarang sudah tidak tahan lagi, nggak betah ngelih ya, nggak betah lapar, nggak betah melek ya, sehingga ya agak ada perbedaan ya di dalam hasil karyanya. Jadi kita sulit sekarang untuk menghasilkan karya yang monumental. Ya, tapi yang terakhir ini seperti Pak Mino katakan tadi, pengaruh teknologi, khususnya high teknologi itu sudah merambah ke karyawan-karyawan muda kita. Ya, karena apa? Ya tadi karyawan muda kita ini sudah akrab dengan komputer ya, dengan CNC dan sebagainya ya. Beda dengan era saya dulu ya. Nah, sehingga sekarang tercipta karya-karya yang kekinian ya. Seperti karyanya si Dedi Sofyanto. Jadi karya-karya tidak hanya diam ya, tapi dia ada moving, ada gerakan. Kemudian yang terakhir di TA yang baru tahun kemarin, TA-nya si Gilang ya. Iya Pak Mena ya. Ada TA yang menggunakan teknik levitasi ya, sehingga karya itu bisa menggantung tanpa gantungan ya. Kemudian dia bisa bergerak ya dengan teknologi tertentu. Nah, yang demikian inilah yang sama dengan kekinian. Tetapi karya tersebut mengandung atau mengolah atau mengambil sumber ide dari benda-benda kuno. Ya, ini menariknya di situ, di situ. Tentu saja yang demikian ini dunianya Pak Agus Suryono nih, Pak Agus Bringlos, karena apa? Karena beliau ini sebagai praktisi ya. Nah, bagaimana mensikapi ya kriya kuno ya, peninggalan nenek moyang kita ini di era sekarang di dalam Pak Agus Suryono ini melayani pesanan maupun menciptakan karya untuk masyarakat yang mungkin membutuhkan ya, karena Pak Agus Suryono tidak hanya melayani pesanan tapi juga berkreasi ya, menurut ekspresi beliau sendiri ya. Nah, ini saya tidak perlu menyimpulkan apa yang disampaikan Pak Mino tadi, sudah ada konklusinya dari Pak Mino tadi ya. Sebenarnya saya ada catatan-catatan ya, tapi karena waktu ya saya berikan waktu kepada Pak Agus Suryono ya, agar waktu ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Monggo Pak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jadi agak begitu merinding hari ini, karena Pak Mino ini adalah waktu mahasiswa dulu itu adalah salah satu teman debat saya. Jadi apa yang saya pikirkan ketika mahasiswa dan kemudian sering ada diskusi di bawah pohon beringin itu dengan Pak Mino, dia memang saya akui hebat dalam arti bahwa diskusi ini kalah menang, dia selalu mengatakan bahwa
Sing penting ini ngomong. Salah aku bener itu nomor loro. Nanti kan ada yang kritik. Nah, itulah salah satu bahan saya ketika saya ketemu tadi pagi bahwa ini kok perasaan saya kok kayak pertandingan yang tertunda dari dan kebetulan pas juga Andono ini juga dosen jadi saya juga sisi itu menginspirasi saya supaya artinya saya tidak akan terlalu bertentangan apa yang tetapi intinya adalah saya juga selama berdunia ria itu ada semacam pendapat ataupun semacam itu kesimpulan saya selama saya hampir 25 tahun di dunia ria yang khususnya adalah kayu karena takdir saya itu juga meleset dari keinginan saya dari cita-cita. Kalau orang dulu waktu saya kuliah itu saya logam. Kenapa logam kemudian saya berpindah ke kayu itu juga sebenarnya tidak bisa sengaja atau bagaimana. Jadi paranormal mengatakan bahwa Bruce Springmans kamu tidak cocok sudah logam karena kamu nggak punya modal. Nah, maka saya bekerjalah di kayu yang sebenarnya secara ekonomi relatif kayu itu lebih sedikit modal. Nah, dibanding dengan logam itu karena butuh infrastruktur yang cukup mahal. Tapi kalau kayu barangkali akan lebih simpel kita hadapi. Nah, untuk itu mungkin saya akan bercerita dulu bahwa kalau di dalam dunia industri furniture saya belum pernah menyimpulkan bahwa kekunuhan itu seperti apa, kemudian kekinian seperti apa. Tapi paling tidak begini, kalau ria itu kan sebenarnya kan kalau disadari kan sebenarnya kan menjual kekunuhan. Dari awal itu kita sudah diberi suatu pemahaman bahwa kalau kita studi ria atau berbisnis ria itu sebenarnya adalah menjual kekunuhan. Baik dari teknik maupun dari bentuk maupun visual. Nah itu paling tidak kalau saya kasih contoh, kenapa saya mengatakan bahwa dunia ria itu menjual kekunuhan? Karena selama kita mengolah suatu pekerjaan ria, itu tekniknya adalah teknik ria yang kuno, yang kekunoan. Artinya bukan berarti kuno itu tidak penting ya. Dalam hal ini kita itu sebenarnya adalah produk dari kekunoan yang dijual. Karena secara teknik juga kita pengrajin itu juga masih menggunakan teknik dari tradisi dari milik mbah kita, milik nenek moyang kita, kemudian bahan juga. Cuma tidak ada, bahan kekinian itu tidak ada. Bahan itu pasti kekunoan karena awalnya juga kita tahu bahwa yang namanya jati itu kalau kita tidak tunggu 50 tahun, kita tidak bisa menikmati kayu jati itu sesuai dengan fungsinya. Jadi saya menganggap bahwa ini pria ini kesimpulan saya di awal adalah intinya adalah menjual kekunuhan. Itu kalau dari segi bahan dan teknik. Kemudian kalau misalnya kita melompat lagi ke segi barang ataupun segi penampilan wujud dari pria atau visualnya seperti apa, itu sebenarnya adalah kita orientasinya adalah kekunuhan. Baik kursi, meja, elemen estetika, aksesoris dan lain-lain itu adalah tradisi-tradisi kekunuhan yang kita pelihara dan kita manfaatkan menjadi suatu kebutuhan sehari-hari dan kita jual sesuai dengan porsinya. Kenapa saya mengatakan pada di akhir itu dengan kata-kata kita jual atau menjual? Ya jujur saja, priawan yang hidup di dalam dunia di luar akademis ataupun luar dunia pendidikan itu bisnis. Jadi dalam berbisnis itu kan intinya menjual baik menjual jasa atau menjual produk atau menjual.
menjual apapun dari kegiatan dari kriya itu sendiri. Nah, kita tidak bisa pungkiri kalau yang namanya kriawan itu, kalau yang menjual itu tidak dialih. Nah, kita gimana kalau akhir dari kehidupan kita itu ujungnya adalah untuk kehidupan, untuk rantai kehidupan supaya kita hidup itu juga sejahtera. Tidak hanya menikmati saja, tetapi menikmati dalam arti juga menikmati kesejahteraan dari sebuah proses produksi, proses berbisnis, dan proses berkreativitas. Gunanya orang berkreativitas itu adalah gunanya menciptakan kesejahteraan. Jadi kesejahteraan itu sama dengan kesejahteraan yang kita harapkan. Jadi kalau misalnya ada sebuah pendapat atau pendapat yang mengatakan bahwa berkarya itu tanpa harus berpikir dengan nilai-nilai bisnis, itu menurut saya juga tidak akan apa ya. Bagi saya pribadi itu tidak akan membahagiakan saya. Jadi kalau prinsip dari seorang karyawan yang boleh dikatakan di luar dunia akademis ataupun di industri, itu pasti harus berpikirnya adalah berkreativitas itu adalah menghasilkan sesuatu untuk usaha. Apapun bentuknya, bisa dengan bentuk materi atau bentuk kepuasan kita memandang, atau kepuasan kita melihat, atau kepuasan kita merasakan, itu juga termasuk suatu kesejahteraan. Nah, kembali lagi ke kekunoan tadi, bahwa sebenarnya di dunia industri yang saya tekuni itu adalah kita tetap beratnya adalah sebuah proses produksi yang banyak mengolah-alik antara kekunoan dan kekinian. Kadang-kadang saya menjual kekunoannya, kadang-kadang saya menyimpan kekunoannya, tapi saya memunculkan kekiniannya. Kenapa menjadi seperti itu? Karena saya melihat kebutuhan. Kalau di era mungkin sekitar tahun 80-an, 90-an itu orang membutuhkan elemen estetika dan barang-barang furniture itu mungkin dia akan menanam memorinya karena dia akan suka barang-barang yang masih original kuno. Kuno dalam arti bentuknya utuh, terlihat kuno, ada nilai-nilai historis, kemudian di situ ada semacam kayak riwayat dari barang itu, dan itu menjadi suatu kasta tertentu menunjukkan tingkatan hidup seseorang, itu pada itu memang dibutuhkan sekali. Bisa saya ceritakan misalnya kita membutuhkan kursi-kursi yang berasal dari lingkaran keluarga yang dulu memiliki pangkatan yang tinggi, dan kemudian barangnya menjadi barang yang menurut kalangan itu menjadi suatu barang yang di kuno itu. Kalau di pasaran biasanya orang menyebut antikan. Ini sebenarnya antara kuno dan antikan itu sangat berbeda. Nah, tapi saya tidak akan melibatkan diskusi ini membedakan antara kuno dan antikan. Saya akan bicara bahwa ketika tahun-tahun itu orang memilih barang kuno itu adalah sebagai memori, untuk kenangan, untuk mengingat kembali bahwa dulunya Mbah Dia adalah seorang teman atau seorang perangkat dalam kasta masyarakat. Tapi kalau kita lempar lagi agak begini untuk menunjukkan perbedaan, itu sudah di tahun-tahun 2000-an, di tahun sekarang itu sudah agak berbeda. Orang banyak mencari kuno, selain barang yang dimaksud di tahun sebelumnya sudah begitu langka, akhirnya kekunoan yang dia cari sudah agak bergeser ke material. Jadi ada semacam material yang kita ekspos. Sebenarnya material itu berasal dari dunia kekunoan, tetapi wujud dari fisiknya sekarang sudah menunjukkan kekinian. Terbukti dengan kekunoannya secara fisik dia sudah tidak terlihat, tapi kekunoan secara material masih terlihat. Sebagai salah satu contoh,
kembali lagi saya balikan ke dunia pasar bahwa di dunia pasar itu kalau beli kayu sekarang sudah ada 2 kategori. Kayu lawasan maupun kayu anyar. Itu artinya bahwa kayu lawasan itu adalah kayu yang dari barang lama yang dulunya berbusuk dibongkar kembali menjadi bahan baku. Ini ada istilah ukiran kayu lawasan itu berapa sekarang? Atau kita bandingkan ukiran kayu baru itu sekarang berapa? Saya bisa katakan seperti itu karena ketika saya mendapat suatu tantangan produk buat suatu item atau suatu proyek itu biasanya setelah tahun 90 ke sini itu spek sudah ada tambahan spek kayu lawas atau kayu anyar. Kalau dulu yang namanya spesifikasi itu cuma ada satu, mau kayu jati atau kayu non jati kan begitu. Nah, sekarang ada tambahan lagi jati lawas atau jati. Artinya bahwa perkembangan zaman menuntut bahwa kekunuhan itu sebenarnya secara visual sudah mulai tergeser dengan apa yang disebut dengan material kuno itu tadi, material lawas. Saya tidak akan melanjut berdebat tentang kok iso lawas ini dan sebagainya, itu enggak, itu biasanya urusannya Pak Mino karena dia yang sekolah di situ. Saya hanya akan berbicara efek dari klasifikasi yang di dunia industri ternyata juga ada seperti itu. Kemudian kekiniannya kenapa itu kita sudah mulai berjalan ke arah kekinian. Nah, sekarang di pasaran furniture khususnya furniture dan kerajinan itu barang-barang yang tadi saya katakan material itu sudah mulai diekspos kembali menjadi barang baru yang bentuknya juga modern, kemudian teknologinya juga modern, tapi hanya lawas. Identifikasi tentang bahan lawas itu kalau sudah menjadi potongan komponen atau potongan alat barang itu memang agak sulit. Kadang-kadang kayu baru pun juga bisa dibikin seperti kayu lama. Nah, sekarang mungkin adalah bahwa nilai dari kayu lama ini akan jauh lebih tinggi dari kayu baru. Terbukti dengan dari beberapa pameran bahwa tanpa dinaikkan pun orang itu kalau sudah tahu itu kayu lama, mereka akan menawar harga itu juga lebih baik ketimbang yang kayu baru. Nah, jadi ada grade pengakuan di pasar bahwa sama kuno itu akan dihargai ketimbang baru dari segi material. Kenapa pertimbangan berbeda itu terjadi? Karena sebenarnya masyarakat itu cerdas bahwa yang namanya kekunoan itu pasti dia memiliki sebuah histori. Nah, apakah masyarakat tahu apa enggak? Itu urusan bukan urusan kita ya. Nah, yang penting kalau menurut kami sebagai pelaku pasar itu masyarakat sudah tahu bahwa kuno itu larang. Itu menjadi suatu penghargaan sendiri. Dan baru itu lebih mudah, lebih murah. Sekarang dari dunia industri juga berpikir juga bahwa memanfaatkan dua kubu ini harus bisa. Ya kita bikin produk materialnya kuno, bentuknya baru. Dan itu lebih mahal lagi. Nah, disitulah yang namanya teknologi industri mulai berperan. Di pameran, di sebuah showroom itu sekarang banyak terpajang bahwa meja atau kursi atau apapun bentuk konstruksinya adalah konstruksi baru yang menggunakan teknologi baru, bahkan masinal dan sebagainya. Nah, tetapi materialnya menggunakan material lama. Nah, ini akan lebih berharga dari yang saya katakan. Artinya masyarakat sudah mulai menghargai itu dan menjadi tren yang mungkin sangat panjang ketimbang tren yang
ketika barang kuno menjadi suatu komoditi untuk memori tadi itu pendek. Nah ini agak panjang, sesuai dari kebutuhan masyarakat yang sekarang kosmo modern dan sebagainya, banyak istilah-istilah seperti itu yang sebenarnya intinya satu, memberi sinyal bahwa masyarakat kita sebenarnya dalam memandang barang-barang pria itu sudah modern. Tidak hanya tekniknya seorang priawan sekarang modern, tidak hanya itu. Orang memandang barang-barang pria dalam kategori pria fungsional itu. Dan dalam arti, ya tadi saya katakan, dia arang luarnya pun juga sudah modern, dia sudah bahkan kita sudah tidak bercerita lagi bahwa sekarang kalau kayu kuno itu ditimbangan dari kayu lawas loh. Ini apa presentasi dari seorang pencetak sebelah. Orang melihat sudah langsung ini pasti mahal. Nah, artinya teknologi pemandangan terhadap dunia pria itu sudah mulai maju dalam hal pria-pria fungsional. Mohon maaf, memang saya konsen di dunia pria fungsional, jadi berita saya mungkin ya terus karena ya memang latar belakang saya seperti itu. Kemudian yang menjadi kaitan juga bahwa pria dalam hal ini adalah pria sebagai karya non fungsional. Tadi yang saya ceritakan pria fungsional. Sekarang saya akan memberi pandangan sedikit tentang pria yang non fungsional. Pria sebagai pria. Pria sebagai pria sebenarnya kita sudah mengalami perkembangan yang sangat jauh ketimbang ketika saya kuliah dulu. Nah, sekarang banyak karya yang benar tadi yang disebutkan Pak Anton itu sangat benar. Saya mengikuti dalam sebuah pameran pria yang diadakan di Jogja ini pertama. Itu bahwa pria sudah melompati era yang mix material, mix teknik, dan mix produk. Jadi kita sudah tidak bisa mendapatkan lagi bahwa seorang lulusan pria kayu itu sebenarnya harus kayu. Tidak lagi ada kombinasi dengan bahan lain supaya ada lompatan teknik dan lompatan ide. Nah itu sudah dilakukan oleh teman-teman pria yang ada di ISI. Itu seperti itu. Nah, kemudian dari segi bentuk juga kita sudah melompat lumayan jauh. Dulu ketika saya kuliah itu kita harus hafal yang namanya motif-motif. Apa itu sebenarnya motif-motif dari Akbar sampai DT. Sekarang sudah enggak. Sekarang sudah melompat ke bentuk-bentuk yang sebenarnya sudah dipengaruhi oleh dunia industri dan dunia kekinian sebenarnya. Nah, hingga sekarang kalau saya memandang dunia kekinian yang diciptakan oleh karyawan-karyawan muda itu apakah sudah menjadi kebutuhan dari masyarakat layak? Pada hari ini kan juga itu perlu kita diskusikan. Kalau misalnya kita membuat sebuah karya itu sudah bisa diterima secara utuh oleh dunia masyarakat di luar pria, kan artinya kan kita butuh perjuangan lagi untuk mempresentasikan, membuat supaya orang paham bahwa pria itu seperti ini, pria itu sekarang seperti ini. Sementara yang tahu tentang itu adalah hanya sebatas lingkaran-lingkaran kita saja, lingkaran-lingkaran akademis, lingkaran bisnis pria. Tetapi kalau untuk masyarakat luas itu kan mereka juga memandangnya juga masih sepotong-sepotong. Jadi perlu ada semacam gerakan kerja keras lagi supaya pria itu membumi dan mengudara. Orang membumi itu melangit. Membumi dan melangit. Kalau membumi itu bisa diartikan bahwa pria itu harus tidak terus kontrol atau harus teknik atau harus apa yang sudah kita punyai selama ini. Tetapi kalau untuk ini harus mengudara seperti apa yang dikatakan Pak Anggun tadi. Nah, itu pandangan saya tentang pria yang non fungsional. Nah, kemudian saya akan sedikit mengkaitkan dengan tren bukan tren pasar ya. Kalau tren pasar saya akan terlalu jauh nanti bicaranya, tapi tren dari kebutuhan masyarakat hari ini atau sampai hari ini.
tentang dunia kriya. Banyak orang memungkiri bahwa posisi furniture ini adalah posisi yang abu-abu. Di dunia kriya, furniture ini masuk. Di dunia interior dan desain, kemudian apakah masuk. Ini sebenarnya banyak orang mengatakan ini perdebatan. Tapi kalau saya mengatakan ini keuntungan. Saya berpikir bahwa di bisnis saya di dunia kriya ini pertentangan itu menjadi keuntungan. Apa menjadi keuntungan? Ya, saya tidak akan mempertentangkan secara teknis atau secara apa ya di dunia seperti itu. Tetapi saya akan memanfaatkan, saya manfaatkan menjadi suatu energi positif yang bisa membuat karya-karya produk saya itu juga masuk kemana-mana. Masalah orang mengatakan itu terlalu simpel atau simplicity atau apapun nggak peduli, minimalis nggak peduli. Padahal yang namanya simpel atau minimalis itu kalau pandangan saya sekarang itu minimalis yang salah. Minimalis menurut saya tidak minimalis segalanya, minimalis bahannya, minimalis tekniknya, minimalis harganya. Kan seperti itu. Sekarang kebalik, minimalis itu harganya masih lebih mahal. Nah, itu bukan minimalis. Kalau minimalis menurut saya adalah minimalis harganya, minimalis bahannya, dan barangkali minimalis ide. Itu minimalis. Saya itu menjadi keuntungan saja. Semua yang carok maruk yang ada di pertentangan baik itu mau diakui oleh masyarakat mebel, masyarakat ini silakan itu hak pendapat silakan. Mengungkapkan pendapat itu kan tidak dibayar, jadi bebas. Saya mengambil itu sebuah keuntungan. Kriawan itu dalam perspektif saya untuk dunia industri itu tidak melulu harus berkacamata bahwa kria yang lurus pada ilmunya, tetapi bisa memanfaatkan dunia kanan kirinya menjadi pembanding atau memperkuat produk-produk. Masalah nanti akan orang mau menilai itu seperti apa mau. Nah, jadi itu satu pendapat di akhir dari perbincangan saya. Oke. Terima kasih. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pandangan saya tentang pertemuan dan kekinian. Kalau itu tidak runtut, tidak terstruktur pembicaraan saya, ya mohon dimaklumi. Saya bukan seorang dosen, tapi saya orang tukang kayu, ya itulah pandangan saya tentang pertemuan dan kekinian. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Agus Riono atau Agus Bringos ya. Jadi sekarang bringosnya putih sehingga nggak begitu kelihatan. White Bringos. Dan telah menyampaikan pandangannya, yang tentu saja ada sedikit perbedaan lah dengan pandangan Pak Sumino yang pertama, tapi saya kira tidak ada yang bertentangan ya, tidak ada yang bertentangan, saling melengkapi ya. Ya, tapi kita tertarik dengan tadi bahwa hakikatnya kriya sekarang itu sebenarnya menjual kekunoan. Nah ini loh yang menjual kekunoan, karena memang begini sih ya. Seperti yang berkembang di kampus kami di ISI Yogyakarta di jurusan kriya ya. Itu hampir semua mahasiswa dalam berkarya, dalam membuat karya tugas akhir itu selalu ya yang dijadikan sebagai sumber ide itu kebanyakan barang-barang lama-lama, kuno-kuno, antik-antik. Itu menjadi sumber ide yang dieksplorasi menjadi karya-karya baru gitu. Nah, ini memang menarik. Nggak salah yang dikatakan Pak Gustiono bahwa memang yang kuno-kuno itu ternyata malah sekarang itu laku gitu ya. Dan itu bisa juga untuk mensejahterakan katanya. Ya, dan ternyata kalau di kegiatan Pak Agus Riono ini antara kekunoan dengan kekinian itu saling melengkapi. Ya, yang produk ini juga dia mengadopsi yang kuno dengan yang kuno dengan teknologi kekinian. Nah, ini saling melengkapi, gitu ya. Dan bahkan malah lebih bisa menjadi karya yang dijual mahal. Ya, adanya yang karya yang mengandung kuno dan kini itu ya, dijual mahal itu ya.
Ya, itu. Dan yang hampir terakhir tadi, ternyata kriya itu, ini menarik nih, fleksibel. Nah, menurut Pak Agus, kriya itu bisa ada di mana-mana. Ya, produknya bisa di interior, ya, bisa di apa katakanlah kalau di arsitektur, bisa kan di mana-mana ya, bisa sebagai fashion, bisa sebagai furniture, bisa wah macam-macam ya kriya. Jadi berbahagialah kita yang menekuni dunia kriya ya, karena tentu ini akan menjamin kehidupan kita, menjamin kelestarian kriya, menjamin yang kuno-kuno ya tetap akan hadir di dalam masa kekinian. Ya. Kira-kira itulah yang berkaitan dengan disampaikan Pak Agus Wiono, tapi saya perlu menyapa ini kepada teman-teman, terima kasih yang telah menyampaikan apa istilahnya pertanyaan. Ada beberapa yang masuk di saya baru dua ya, ini baru dua ini ya. Yang pertama dari Mas Kuntadi WD ini ya, dari ISI Surakarta. Terima kasih ya, ini berpartisipasi teman-teman dari ISI Surakarta. Saya kira banyak, tidak hanya dengan Mbak ini. Banyak teman-teman. Pertanyaannya kepada kedua narasumber, mohon penjelasan terkait istilah kuno, antik, tradisi, modern, kontemporer, dan kekinian dalam konteks produk kriya. Matur nuwun. Wah, ini perlu buka ensiklopedia atau kamus begitu ya, Tapi mungkin Mas Kuntadi agak terlambat mungkin ya, karena di awal tadi saya sudah membatasi bahwa di dalam bincang ringan kita ini kita tidak akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan semacam definisi-definisi. Ya, karena apa? Karena nanti akan ada sesi tersendiri, ya, akan ada podcast berikutnya yang akan membahas tentang berbagai istilah di kriya itu ya. Kan ada kriya itu kan ada namanya kerajinan, ada seni kerajinan, ada kriya, ada seni kriya, ada kriya seni. Itu kan menarik sekali itu. Dan semuanya tidak ada yang salah ternyata. Ya, tidak ada yang salah. Karena apa? Karena memang ada produk-produk kriya yang sangat bervariasi ya. Itu memang bisa saja itu dimasukkan dalam kategori itu. Ya, yang kategori kerajinan yang mana, yang kategori seni kerajinan yang mana, yang kategori seni kriya yang mana, kriya seni yang mana gitu. Bingung kan? Nggak ada istilah kriya seni kriya ya. Makanya dulu pernah ada konsorsium seni ya, di awal berdirinya ISI ini sehingga lahirlah jurusan kriya. Itu sebenarnya hasil dari konsorsium seni, di mana seni kriya itu sebetulnya dipilah menjadi di kriya seni dan kriya teknik dulu itu. Makanya di awal berdirinya ISI nama prodi kriya di sini di ISI Jogja itu prodi kriya seni. Yang sebetulnya ada pasangannya, prodi kriya teknik ya. Di mana kriya seni ini tentu saja kecenderungannya adalah mengutamakan muatan seninya, dan kriya teknik ini mengutamakan keteknikannya. Yaitu kalau dipilah menjadi dua pemisahan atau pembagian yang jelas ya. Jadi kalau ada disebut-sebut ada istilah kuno, antik, tradisi, modern, kontemporer, kekinian, ya monggo nanti bisa kalau monggo kalau Pak Mino, Pak Agus punya pandangan silahkan sih, yang ada waktu juga sedikit. Yang kedua pertanyaan dari Pak Sri Wiratno. Ini teman lama aku ini. Halo, gimana Pak Sri kabari? Kita jumpa ya, tapi jumpa di udara ya, hanya kelihatan di layar saja. Nah ini hampir sama ini ya. Mohon dijelaskan, mohon narasumber menjelaskan kerajinan dan kriya dalam karya kekunan dan kekinian ini. Nggak jadi Mas An. Nggak jadi. Oh nggak jadi. Pak Sumino nggak jadi. Oh nggak jadi, ya sudah. Ya jadi nanti kita buat forum sendiri ya. Nanti kita ngundang narasumber dari berbagai
berbagai perguruan tinggi ya, nanti untuk khusus kita akan berdiskusi tentang istilah-istilah yang ada di kriya. Ya, ini menarik, memang masih menarik dan tidak pernah ada ujungnya ya. Soalnya apa? Sejak dulu saya kenal mesti ini menjadi permasalahan yang menarik bagi kita untuk didiskusikan, sehingga bidang kriya ini tidak akan habis-habis kita bicarakan ya. Untuk itu podcast berikutnya ini akan susul menyusul ya, menyusul sudah diprogramkan. Ya, siap-siap diundang jadi narasumber juga ya, Pak. Oke, mungkin gimana Pak Mino, ada pertanyaan ini bisa ditanggapi mungkin secara global saja. Ya, ada istilah kuno, antik, tradisi, modern, kontemporer, kekinian. Tapi nggak usah buka kamus. Iya. Buka pengalaman saja ya. Iya. Ya baik, terima kasih Mas Andona. Mas Kun ini kalau tidak salah temanku yang kemarin pelatihan asesor ya di Semarang kemarin. Tadi. Oh iya. Kalau tidak salah ya. Jadi adik kelas saya. Oh iya. Ya, adik kelas di asesor. Oh iya, betul ya. Jadi satu letting kemarin. Kemudian Mas Triwiratmo ini sepertinya angkatannya Mas Lili ya kalau tidak salah ya. Betul. Oh, iya. Saya masih ingat nama panjenengan ini. Matur nuwun. Iya. Baik, Mas Kun tadi sama Mas Triwiratmo. Jadi tadi saya melihat dari kacamata Altus tadi bahwa istilah kuno dan kini ini sebetulnya siapa yang boleh berbicara, di mana dan kapan gitu ya. Seperti disampaikan Mas Triyono tadi, ternyata di era sekarang malah menjual kekunoan. Ya, artinya kalau kita di posisi ontologi itu harus jelas dulu. Kita mau bicara persoalan kebendaannya atau kita bicara persoalan budaya masyarakatnya atau kita bicara persoalan konsumennya gitu ya. Bisa jadi tadi Pak Triyono mengatakan membuat sesuatu yang kuno tapi bahan baru. Itu konsumennya mungkin menghendaki seperti itu. Atau mungkin konsumennya nggak ngerti kalau yang dimaksud kekunuan itu harus semuanya materialnya kuno, pemikirannya kuno, atau budaya masyarakatnya yang kuno. Ini yang perlu nanti dibuka lagi posket-posket berikutnya ya. Berikutnya. Jadi saya pikir itu Mas Wiratmo. Jadi apa namanya? Dan kekinian ini saya melihatnya dari segi budaya masyarakat sekarang. Jadi kriya ditempatkan pada posisi masyarakat sekarang ini seperti menghendaki sesuatu yang di luar struktur yang mapan. Misalnya meja ya, meja itu kalau struktur yang mapan kan mesti kakinya 4, misalnya begitu ya. Tapi ternyata ada masyarakat yang menghendaki kakinya 1, atau meja yang fungsinya hanya untuk makan, kadang-kadang digunakan untuk meja sekalian menyimpan buku. Nah ini saya melihatnya dari sosiokultur yang masyarakat sekarang ini lebih melampaui kekunoan. Kalau orang kuno ya biasanya meja makan ya hanya untuk makan. Jadi saya seperti itu Mas Wiratmo. Ya terima kasih Mas. Terima kasih Pak Sumino. Jadi terus saja tadi sudah disampaikan Pak Sumino bahwa pembahasan kali ini bukan ya kita akan membahas istilah-istilah yang kita pakai ya, nanti suatu saat akan kita bahas di lain kesempatan ya. Karena waktunya ini kan terbatas juga. Tapi ini ada pertanyaan lagi dari Mr. Uhu. Halo Pak Arif Suharson. Ini sesama kandidat doktor yang juga belajarnya sama-sama di Solo. Tapi kalau Pak Mino di UNS, kalau Pak Arif ini di ISI Solo ya.
Ya, terima kasih Pak partisipasinya. Saya bacakan saja ini pertanyaan dari Mr. Wu ini. Dalam era globalisasi yang terjadi saat ini, posisi tawar seni kriya dalam dunia seni rupa Indonesia, ini dalam dunia seni rupa, ya, yang terkait dengan tema kekunoan dan kekinian, masih nampak ada batas ruang dan waktu yang terkesan membelenggu kriya. Ini malah ngotak-ngotak gitu ya. Menurut para narasumber, positioning kriya saat ini seperti apa dalam kaitannya dengan dunia seni rupa hari ini, ya? Monggo Pak Mino kira-kira seperti apa, atau mungkin Pak Agus, Mas Agus, piye posisi tawar seni kriya di dunia saat sekarang? Karena kan melalang buana kemana-mana ya dalam dunia itu. Monggo Pak. Jadi kalau saya tentang hal ini pendapatnya sebenarnya simpel saja. Batas ruang dan waktu itu kan pendapat. Itu harus diberikan. Sebenarnya tidak ada batas ruang dan waktu. Orang berkreasi itu sebebas-bebasnya, sekreatif-kreatifnya, tapi logis dan masuk akal. Nah, kalau kita sudah mulai membatasi ini, sebenarnya batasan itu dari diri kita sendiri kok. Kalau dunia kriya dari diri dunia kriya sendiri tidak ada pendapat tentang batas, ya semua nggak ada batas. Orang mau membatasi kita sebenarnya ada dari kita sendiri. Anggap saja kita tidak ada batas, mau apa saja, mau berkarya seperti patung, berkarya seperti lukis, atau berdiskusi seperti lukis, atau berdiskusi seperti patung, itu adalah hak semua orang di dunia seni rupa. Yang membatasi adalah diri kita merasa terbatasi. Itu saja, batasannya tidak ada. Pengkotak-kotakannya kita sudah seperti terbuka, apalagi di dunia industri, kembali lagi ke industri, kalau saya ya, itu tidak ada batas. Bahkan orang yang berbisnis mebel itu banyak juga yang arsitektur, banyak juga yang pematung. Kan seorang pria bisnis patung juga banyak. Iya. Diulak-walik dan sebaliknya. Diulak-walik itu sebenarnya tidak ada batas. Yang merasa ada batas adalah kita masih berpendapat di sini ada batas. Kalau kita sudah tidak berpendapat ada batas, ya mestinya tidak ada batas. Batasnya apa dipagari antara wong pria karo wong liyane kan enggak. Pendapat juga mengolah-alik. Nah, yang membuat seakan-akan ada batas itu adalah bahwa pendapat seperti itu ayo didol. Kalau mengolah pendapat pembatasan ini ayo didol, diskusi orang seakan-akan membatasi orang paling diskusi ini. Nah, itulah batas-batas yang sebenarnya kalau menurut saya sebagai orang profesional itu semua itu tidak ada. Terima kasih. Ya, terima kasih penjelasan Pak Gus Riyono. Pak Mino, ada tanggapan enggak? Karena ini waktu sebetulnya sudah bonus ini, karena sekarang sudah dari waktu yang seharusnya sudah melebihi 10 menit bonus. Tapi tadi saya oleh panitia tadi diberi waktu lah, ya longgar sedikit begitu, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, ada bonus. Masih ada pertanyaan? Sudah nggak ada lagi kan? Nah, terima kasih ini kalau sudah nggak ada pertanyaan, tapi saya yakin banyak yang ingin bertanya ya. Tapi dengan terbatasnya waktu, tentu saja maaf pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu Saudara para peserta ini disimpan ya, tapi ya nanti akan kita berdiskusi di lain kesempatan ya. Jangan kecewa ya. Tunggu saja saatnya nanti, karena ini baru jadi era, baru tren ya untuk acara-acara semacam ini, sehingga nanti besok pagi aja ada ya, besok pagi juga ada, silahkan bergabung ya besok pagi. Salah satu bicaranya juga dari dosen kriya ya, Pak Otok ya, itu ramekan ya untuk besok ya. Dan sebelum saya akhiri, saya kira saya perlu sampaikan bahwa presensi daftar hadir telah dikirim di kolom chat Zoom ya. Mohon para peserta mengisi link untuk
sertifikat. Bagi yang menginginkan sertifikat, ya. Tapi kalau yang enggak, ya enggak apa-apa. Ya, jadi sekali lagi presensi daftar hadir telah ada di kolom chat Zoom sekarang. Ya, dimohon peserta mengisi link untuk sertifikat. Untuk panitia, mohon maaf, disediakan waktu sampai kapan ngisinya? Sampai jam berapa? Jam 12. Oke. Untuk ngisi presensi ini, ya karena harus ada batasnya, ya dibatasi hanya sampai jam 12 ya, karena kesibukan Bapak Ibu atau mungkin sulit masuk ya karena bersama-sama ya. Itu. Terima kasih. Ya. Ya, maaf ini ada teman-teman yang muncul juga tapi saya nggak sempat nyapa-nyapa. Ini ada teman saya Arimbawo ini juga muncul di HP saya. Tapi maaf ini waktunya sudah habis ya. Kita akan segera akhiri ya. Dan kalau boleh saya apa istilahnya ya, saya simpulkan begitu ya, bahwa ternyata produk kriya dari yang kuno sampai yang kini ya, dahulu sampai sekarang, khususnya di kriya-kriya yang apa yang mengandung unsur tradisi ya, itu ternyata tidak lekang oleh zaman ya. Artinya apa? Artinya dengan kehadiran bentuk-bentuk yang baru ya untuk karya-karya sekarang ya, yang masih juga apa mengadopsi atau masih juga bersumber ide atau terinspirasi dari karya-karya kriya yang kuno ini masih terus berlangsung, bahkan terus terang tidak ditinggalkan, masih dihadirkan kembali dalam bentuk yang menyesuaikan dengan perkembangan kriya saat ini atau perkembangan seni rupa saat ini ya. Itu, dan juga ternyata kriya itu juga berkembang selaras dengan kemajuan ipteks ya, baik dalam hal bahan, dalam hal teknik ya, ternyata kita bisa menyesuaikan dengan perkembangan ipteks ya. Hanya memang dalam dunia pendidikan ini yang saya rasakan sering ketinggalan ya dengan yang ada di luar ya, karena sekarang sudah eranya khususnya di kriya kayu ya, itu eranya era CNC ya, semua computerized ya, tapi di kriya ini masih terbatas ya. Padahal di luar sudah semacam itu ya. Ya itu. Dan maaf ya sedikit adanya pengkotak-kotaan untuk dalam hal seni rupa ya, khususnya ada kriya, ada patung, ada lukis, ada itu memang hanya untuk secara formalitas, untuk formal saja dalam dunia pendidikan tinggi ya. Namun di luar sana kita bebas berkarya, sebagaimana tadi Pak Agus Riono menyampaikan ya, bahwa orang kriya juga bisa membuat patung, bisa membuat lukisan, bisa membuat desain ya. Sebagaimana teman-teman yang di sana ya silahkan orang lukis, orang patung, orang desain ya, berkriya ya silahkan ya. Nah, ini hal-hal yang patut kita hargai ya. Jadi sekarang sudah mencair begitu ya, bahwa sekarang dikotomi untuk pengkotaan ini sudah cair ya, karena di berbagai event pameran juga pameran seni rupa di situ ya, di situ tentu ada kriya, tentu ada yang lain ya. Nah, ini perkembangan yang patut kita acungi jempol, dan ke depan tentu saja kita berharap akan lebih baik lagi. Nah, saya kira begitu ya yang bisa kita diskusikan dengan bincang ringan ya. Kemudian sebelum kita tutup itu seperti biasa ya, kita perlu dokumen ya, sehingga saya minta kepada audiens, pada peserta sekalian untuk membuka kameranya sehingga wajah Bapak, Ibu, Saudara sekalian muncul di situ, karena sebentar lagi akan dipotret, akan difoto oleh panitia, ya, sehingga ini bisa untuk laporan, ya, boleh dengan gaya-gaya sedikit, senyum-senyum sedikit, ya,
Tapi jangan ada yang merengut ya, karena ternyata diskusi kita ini berjalan dengan lancar dan baik ya. Ini berkat partisipasi dari para peserta sekalian. Silakan, ayo dibuka kameranya. Masih ada beberapa yang belum dibuka. Sebentar kita tunggu. Halo, yang lain? Saya tunggu beberapa detik. Ini ada 2 kali karena 2 layar. Ya, ada dua layer ya. Ya. Selamat Pak. Ya. Oke. Arigato. Wah, Mau Ya. 1, 2, 3 senyum. Sekali lagi. 1, 2, 3 senyum ya. Tidak apa-apa, nggak ada gambarnya, ada tulisan namanya kok, nggak apa-apa. Ya. Step 2. Ya. Untuk yang kedua kali, untuk layar kedua, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih. Dan karena tadi kita buka dengan berdoa, dan kita juga di akhir pertemuan ini, di akhir podcast kita sekarang ini, ya yang ternyata Tuhan telah memberikan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaannya. Untuk itu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang beragama Islam cukup mengucapkan hamdalah, dan bagi teman-teman yang berkeyakinan lain mohon bisa menyesuaikan. Mari bersama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya khususnya sebagai host ya, atau moderator, dan sedikit sebagai pembicara ya, apabila ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian pula apabila ada kekurangannya panitia juga mohon maaf ya, karena ini baru yang kedua kali, tentu masih banyak kekurangan yang harus dibenahi ya. Terima kasih, saya tutup ya. Selamat siang, sejahtera untuk kita semua. Sampai berjumpa besok pagi dan kesempatan yang akan datang ya. Terima kasih. terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Ya. Pak.